Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa orang yang mempersekutukannya, dan Allah mengampuni segala dosa selain dari dosa syirik. Barang siapa ya yang mempersekutukan Allah, syirik, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa besar. Di sini disebutkan oleh Allah, Allah tidak mengampuni dosa syirik, dosa orang yang mempersekutukannya, tapi Allah mengampuni dosa-dosa yang lain bagi siapa yang dikehendakinya. Hadirin, secara garis besar dosa itu dibagi kepada dua. Ada namanya kabairah, ada namanya sawair, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Kita sudah gambarkan dulu di sini. Kata Abdullah bin Abbas, dosa itu lebih mendekati angka 70 daripada 7. Ingat dulu kan kita sampaikan di sini. Nah, satu di antara dosa besar yang 7 itu adalah syirik. Maksud Allah tidak mengampuni ini adalah ketika yang bersangkutan sampai mati tidak bertobat. Itu berbeda halnya dengan dosa-dosa besar lain seperti berzina, membunuh, riba, dan banyak lagi dosa-dosa lain yang sifatnya dosa besar. Kalaupun dia sampai mati tidak bertobat, itu perhitungannya berbeda dengan syirik tadi. Kenapa demikian? Kalau ada orang yang berzina, wal'iyazubillah, ya, ada yang berzina, kemudian dia sholat, dia berzinanya dapat dosa, dia sholatnya insya Allah tetap berpahala. Perbuatan zinanya tidak menjadi penghalang sholatnya diterima oleh Allah, asalkan sholatnya benar gitu. Habis zina dia mandi janabah gitu kan. Itu bahkan malah diharapkan nanti sholatnya itulah yang akan menghentikan dia dari perbuatan zina itu. Kenapa? Kan dalam sholat itu ada doa, ihdinas siratal mustaqim, memohon hidayah kepada Allah. Ya, 17 kali yang sholat wajib saja. Tapi bisa nambah 17 lagi. Yakni doa antara dua sujud. Ingat kita. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Wahdini artinya apa? Tunjukilah aku. Jadi 17 kali bagi yang sholat wajib ya. Kalau tambah sholat sunat nambah lagi. Bagi yang sholat wajib saja kan 17 rakaat kita. Berarti 17 kali baca Al-Fatihah. Berarti 17 kali dia membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Duduk antara dua sujud juga membaca tadi, berarti 17 tambah 17 34 kali seorang hamba memohon hidayah kepada Allah sehari semalam. Ini taruhlah sholat wajib tuh, dia tidak pakai qobliyah ba'diyah, dia tidak pakai tahiyat masjid, apalagi tahajud. Jadi orang yang berbuat dosa besar tapi dia masih sholat, ada harapan cepat atau lambat dia akan menghentikan perilaku dosa besar. Itu hadis Nabi begitu. Satamna'uhu sholatuhu, nanti sholatnya itulah yang akan menghentikan dia dari perbuatan maksiat itu. Nah, tetapi kalau syirik tidak. Kalau seseorang mempersekutukan Allah, maka semua kebaikan yang dilakukannya itu menjadi berantakan, menjadi hancur, luluh. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, dalam surah Az-Zumar. Jika engkau mempersekutukan Allah, la in asyrakta, jika engkau syirik, la yahbatanna amaluka, hapus seluruh amalmu. Karena terhapus semuanya. Dan kalau dia ya tidak pula atau belum bertobat, maka segala kebaikan dilakukan pun juga tidak diterima oleh Allah. Jadi perbuatan yang banyak, mungkin sudah 30 tahun, 40 tahun, itu kan banyak kebaikan-kebaikan dia. Tapi dengan syirik, selesai. La yahbatanna, batal, hapus.
kemudian dia tidak bertobat ke depannya, berarti dia dalam syirik, maka selama itu kebaikannya juga tidak akan diterima oleh Allah. Oleh karena itu, wala takunan minal khasirin, kamu menjadi orang yang merugi kelak di yaumil qiyamah. Bagaimana analognya? Begini Pak, orang yang berbuat dosa besar, yakni syirik, segala kebaikannya hapus. Karena ibarat bangunan, pondasinya itu betul yang roboh, pondasinya itu akidahnya. Dengan demikian tidak ada tempat cantolan, tembok ini, jendela itu nggak ada, karena pondasinya sudah tidak ada. Itu syirik. Tapi kalau dosa-dosa besar lain tidak. Tadi contohnya, kalau ada yang berzina, dia sholat, berzina tidak menghilangkan pahala sholat, tidak menghilangkan pahala puasanya, kecuali kalau dia berzina di saat berpuasa. Ada yang perbuatan zalim lain laginya, ya, makan riba, dia riba tapi dia sholat, karena riba tidak membatalkan sholat. Nah, andai kata sampai mati dia tidak bertobat, dia masuk neraka, iya, ya, dia masuk neraka, iya. Tetapi cepat atau lambat, pastinya lambat, mereka akan masuk ke dalam surga. Bagaimana kalkulasinya? Begini, Allah berfirman, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang timbangan kebaikannya itu lebih berat ketimbang keburukannya, maka dia masuk surga. Ambil contohnya, ya, ambil contohnya, kebaikannya ada 75, ya, keburukannya ada 25, itu masuk surga. Jadi neraca itu betul-betul miring gitu, ya, berat kepada kebaikan. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, orang yang timbangan baiknya ringan, ya, ringan, maka tempatnya neraka. Di dalam ayat lagi katakan faulaika humul khasirun, itulah orang yang merugi. Seperti apa contohnya? Katakanlah keburukannya itu 99 kilo, nah, gitu ya. Kebaikannya berarti 1 kilo, berarti kebaikannya ringan kan? Yang berat apa? Keburukan. Kemana dia? Neraka. Berarti begini, masuk ke neraka, dibakar neraka, mungkin ratusan bahkan ribuan tahun dibakar di neraka. Yang dibakar tuh dosanya, ya, dosa zinanya, dosa menzolimi orang dan lain sebagainya, itu dibakar. Tapi kebaikan yang 1 kilo yang dia peroleh melalui sholat misalnya, atau pernah menolong orang, menyeberangkan kakek-kakek di jalan misalnya, itu kan kebaikan tuh, dikumpul-kumpul cuma 1 kilo. Yang 1 kilo itu enggak akan hilang, paham? Oleh keburukan yang 99 kilo tadi, yang 1 kilo tetap ada. Tapi ketika ditimbang, hanya saja yang 1 kilo itu kalah berat dibandingkan 99 kilo, paham kan? Tapi nanti ketika dibakar ratusan bahkan ribuan tahun, yang 99 kilo itu kan hilang karena dibakar. Ketika 99 kilo sudah tidak ada lagi, maka yang 1 kilo berfungsi ya nanti? Berfungsi, menyebabkan kebaikannya itu berat karena keburukannya sudah tidak ada. Itu yang maksud dengan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa-dosa besar selain syirik Allah ampunkan dengan cara begitu. Tentu berbeda kalau syirik. Kalau syirik yang 1 kilo pun dihabisi oleh dia, habis, karena syirik merupakan dosa besar yang meleburkan segala bentuk kebaikan amal ibadah yang telah dilakukan. Nah, itu yang dimaksud, ya. Nah, oleh karena itu hadirin, penting bagi kita untuk masalah akidah ini diperhatikan banget, ya. Kalau fikih, Bapak, fikih secara umum hukum-hukum pokok kita sama, nggak beda-beda kita. Sholat kita masih sama, kiblat kita itu kan yang pokok-pokok itu. Al-Quran kita masih sama, ya. Cara berwudu juga relatif sama. Yang beda itu yang furu'iyah, yang cabang-cabang ringan aja. Tetapi kalau masalah akidah ini berat. Jangankan antara umat Muhammad yang bertauhid ini dengan umat lain, sesama umat Muhammad saja
itu banyak bermasalah dengan keyakinan ini. Gitu. Ya, syahadatnya masih la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah sesungguhnya kecuali Allah. Syahadatnya masih wa anna Muhammadar Rasulullah. Masih menjadikan Muhammad sebagai Rasul utusan Allah, itu keyakinannya. Tapi dalam praktiknya itu kan bisa berbeda. Nah, di sini penting masalah akidah. Dan musuh kebubuyutannya tauhid itu adalah syirik. Karena itu Allah abadikan nasihat salah seorang abid, salah seorang hamba yang saleh, ketika dia memberikan nasihat kepada putranya. Allah abadikan dalam Quran yang kita kenal dengan Luqmanul Hakim. Ya, Luqman. Luqmanul Hakim ini beliau hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Dia bukan nabi, apalagi rasul. Dia hanya dikatakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam abdun saleh. Dia hanyalah seorang hamba Allah yang saleh, yang berhati bening, berjiwa bersih, agamanya hanif, bersih dari syirik. Sampai-sampai dia ingatkan kepada anaknya, dikatakan wa idz qala Luqmanu libni wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ketika Luqman berkata kepada putranya, wahai anakku, ya bunayya, ini panggilan kesayangannya. Kan bisa manggil anak itu dengan menyebut ya ibni, wahai anakku, bisa ya waladi, wahai anakku, bisa. Tapi ini ya bunayya, jadi panggilan kesayangan, Pak. Ya, mungkin kalau di Sunda tuh panggilan kesayangan apa? Ujang ya? Hah? Ujang tuh panggilan kesayangan atau apa tuh? Kalau di Sumatera Utara ucok. Nah, ya, entah apalagi lah istilahnya. Jadi bunayya itu, iya bunayya, wahai anakku, wahai anakku. Beda, Pak. Kalau kita dipanggil oleh ayah dulu, ingat aja nama kita Umar, wahai Umar. Tahu pada suatu ketika, nak kesini, beda, Pak. Ya, beda banget. Kayaknya kita lah anak yang paling disayang gitu. Ketika abah memanggil, nak kesini, dekat abah gitu. Dibandingkan Umar kesini, itu beda, kesannya beda. Nah, ini Luqmanul Hakim kepada sang putra ini dia memakai apa? Ya bunayya. Kalau kepada bapak kesayangan itu ya abati. Ya abati. Nah, gitu. Sebagaimana dikatakan oleh Ismail kepada ayandanya Ibrahim alaihissalam dengan kalimat ya abati fa'al. Wahai bapakku, bapakku sayang, lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Ketika masalah penyembelihan itu. Baik. Jadi Luqman berkata kepada anaknya dengan memberikan wasiat, ya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan persekutukan Allah, jangan duakan Allah, jangan tigakan Allah, jangan berbuat syirik. Nah, gitu. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu adalah dosa yang sangat besar, azim. Pakai isim tafdil yang menunjukkan sangat gitu, sangat besar. Ya. Nah, ikhwah jemaah berbahagia, di dalam sebuah hadis, ya, hadis sahih disebutkan yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunannya, salah seorang sahabat Nabi yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu menyebutkan, awsani khalili, awsani khalili. Ada lagi fi riwayatin awsani habibi, kekasihku Rasulullah. Kata sahabat ini, kekasihku Rasulullah telah berwasiat kepadaku. Jadi menurut Abu Darda yang merupakan begitu dekat dengan Nabi, dan dia merasa Nabi begitu sayang kepadanya, jadi enak, Pak. Para sahabat tuh merasa disayang oleh Rasul. Umar bin Khattab merasa dialah yang paling disayang oleh Rasul, ya kan? Ibnu Abbas merasa dia yang paling disayang oleh Rasul.
Sahabat yang lain juga begitu. Luar biasa ini. Ya, Rasul bisa menempatkan perilakunya kepada masing-masing sahabat sehingga masing-masing mereka merasa disayang. Coba kalau bisa kita kepada anak seperti itu, sehingga mereka tidak iri, tidak hasad antara satu sama lainnya. Nah, ketika itu kata Abu Darda, "Ausani khalili, ausani habibi," kekasihku Rasulullah berwasiat kepadaku. Apa kata Rasul kepada Abu Darda radhiyallahu anhu? "La tusyrik billahi syai'a." Janganlah kamu mempersekutukan Allah ya dengan sesuatu apapun. Wa in qutti'ta wa hurrikta, sekalipun engkau dipenggal dan dibakar. Qutti'ta itu artinya dipotong-potong, dicincang, disate. Jadi kan gini, katakanlah seseorang dipaksa dia untuk syirik. Lalu orang ini nggak mau, nggak mau, saya bertauhid kepada Allah. Lalu diancam, kalau kamu nggak mau, kamu saya bunuh. Nah, kalau begitu aja kan mendingan dibunuh. Kalau ini tidak, ancamannya lebih, ntar gue cincang loh. Nah, berarti itu kan udah lebih dari bunuh kan? Artinya setelah dibunuh, ntar juga dimutilasi. Itu maksudnya. Itu kan lebih berat ketimbang ancaman bunuh saja. Dikatakan wahurrikta, atau engkau dibakar. Ada orang memaksa seseorang, ada satu kaum bisa memaksa seseorang untuk syirik, lalu dia bertahan dengan tauhidnya. Kata Rasul, pertahankan akidahmu itu. Wahurrikta, sekalipun risikonya kamu harus dibakar. Mungkin ancaman dari orang ini, persekutukan Allah, ikut agama saya. Kalau tidak, kamu saya sate, saya cincang, saya bakar kamu. Kira-kira berat gak dengarnya itu? Ya. Tapi kata Rasul kepada Abu Darda, jangan pedulikan. La tusyrik billahi syai'ah. Jangan pernah persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan kamu terlibat dengan perbuatan syirik. Sekalipun wa in kuti'ta, resikonya kamu dicincang, kamu dipotong-potong. Wa hurrikta, bahkan kamu dibakar. Hadirin, ini luar biasa. Betapa pentingnya kita mempertahankan akidah kita. Pernah bapak-bapak mendengar kisah di dalam hadis-hadis sahih yang menyebutkan ada orang masuk surga karena seekor lalat, masuk neraka juga karena seekor lalat? Pernah dengar kisah itu? Kalau belum, kita sampaikan sepintas saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu, marra rajulani ala qaumin lahum asnam. Pernah ada dua orang muslim melintasi suatu kaum, melewati satu kaum, di mana kaum itu punya berhala, punya patung yang menjadi sesembahan mereka. Ya, jadi berarti kan bukan muslim ini berarti. Yang lewat ini muslim, melewati suatu komunitas yang mereka punya patung, di mana patung itu mereka sembah. Dan mereka berdua ini tidak dibolehkan lewat di jalan tersebut sampai mereka mempersembahkan kurbannya untuk patung atau berhala itu, asnam. Gitu kisahnya. Lalu dikatakan kepada yang satu ini, qarib, berkurbanlah kamu. Kata dia, ma indi, aku nggak punya apa-apa yang uqarribu, yang akan aku kurbankan. Aku nggak punya apa-apa. Kata kaum kelompok ini, qarrib walau zubab, persembahkanlah kurbanmu ke berhala ini sekalipun seekor lalat. Tuh. Kalau kamu lakukan, kamu akan dibiarkan lewat. Akhirnya dia berpikir, karena saya harus lewat juga jalan ini, toh juga yang diminta berkurban bukan seekor kambing, bukan seekor ayam, tapi hanya seekor lalat. Maka dia pun mencari seekor lalat, dapat, kemudian dipersembahkan kepada patung itu.
Fakhallu sabilahu. Lalu mereka pun membiarkan orang ini lewat karena permintaannya sudah dipenuhi. Kata Nabi, fadakhalan nar. Ini orang masuk neraka. Kenapa? Syirik. Oke. Lalu dikatakan lagi kepada yang satu, kan masih dua orang tadi. Ada lagi yang satu. Qarrib walau dzubaban, kurbanlah kamu sekalipun hanya dengan seekor lalat. Yang ini menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak akan memberikan kurbanku kepada selain Allah. Seekor lalat, nggak mau kamu? Iya, walaupun seekor lalat. Tidak, karena kurban hanyalah untuk Allah. Fadarabu unuqah. Lalu mereka ketok, mereka pukul tengkuk itu orang dan mati. Kata Nabi, fadakhalal jannah. Ini orang masuk surga. Subhanallah, ikhwah. Hadirin, akidah itu betul-betul Pak, luar biasa. Ya, disitulah tempat kita bertahan. Makanya orang-orang yang hidup di akhir zaman, fitnahnya juga tidak sedikit. Sampai-sampai Nabi menggambarkan, badiru bil a'mal, wa fi riwayatin badiru bil a'malis salihah, fitanan qaqata'al lail muzlim. Cepat-cepatlah kalian, bergegaslah kalian beramal soleh, mumpung fitnah demi fitnah, cobaan demi cobaan itu belum datang. Nanti kata Nabi, kalau cobaan itu datang, ada yusbihur rajul mu'min wa yumsi kafiran. Ada orang yang paginya masih mukmin paginya, wa yumsi kafiran, tahu-tahu sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada yang sorenya masih mukmin, tahu-tahu keesokan harinya sudah kafir. Tuh, kalau fitnah itu sudah datang, kata Nabi, kaqata'il lailil muzlim, seperti gelapnya malam. Jadi kalau ujian cobaan itu datang, orang tidak bisa lagi menentukan mana yang benar, mana yang salah. Layaknya di kegelapan malam, orang tidak bisa mengetahui mana hitam, mana putih, karena sudah hitam aja semua. Karena itu kata Nabi, cepat-cepatlah kalian beramal soleh, berbuat amal soleh semumpung waktu itu belum datang. Dan itu digambarkan betapa dahsyatnya itu. Pagi seseorang itu masih mukmin, tahu-tahu sorenya sudah kafir. Atau sorenya masih mukmin, esoknya sudah kafir. Berarti kan nggak sampai 24 jam. Beliau melanjutkan sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ini orang menjual agamanya, menggadaikan akidahnya bi'aradin minad dunya, demi kepentingan dunia.